Kenapa kemudian Ane katakan sebagai pilar penting dari Islam? Kalau kita buka kemudian apa bukunya Syekh Said Hawa Al-Islam, tebal bukunya itu. Ya, ada yang kemudian dijadikan 2 jilid saking tebalnya, ada yang itu terbitan Al-I'tisam gitu ya. Jadi dijadikan 2 jilid. Nah, kalau terbitan Gema Insani Pers langsung 1 tapi tebalnya luar biasa. Nah, aneh saran teman-teman selaku aktivis dakwah punya buku itu. Kenapa? Karena itu kemudian jadi referensi dan rujukan bagi kita dalam aktivitas dakwah kita. Apatah lagi kemudian memang bahasanya adalah bahasa pendekatannya pendekatan aktivis dakwah. Gitu. Ya, sebagaimana aktivitas yang kita lakukan sekarang. Gitu. Sebentar. Ya, Anda lanjutkan Afwan. Anak-anak lagi main di luar. Ya. Jadi kalau kita lihat bukunya Syekh Said Hawa, beliau menempatkan dakwah ini pada posisi al-muayyidat. Al-muayyidat itu penegak. Tidak akan kemudian tersebar agama yang hanif ini, agama yang indah ini, kalau tidak kemudian dilandasi pada aktivitas dakwah. Ya. Kalau seandainya kemudian tidak ada aktivitas dakwah dan dakwah merupakan salah satu doktrin utama dalam Islam, maka stuck. Tidak akan kemudian Islam menyebar sampai kemudian kita nikmati saat ini. Maka aktivitas dakwah ini kemudian menjadi penting. Dan kemudian Dr. Hammam dalam kitab beliau gitu ya, Qawaidud Dakwah Ilallah, kaidah-kaidah dakwah, kata Dr. Hammam kemudian aktivitas dakwah merupakan puncak ibadah tertinggi seorang hamba kepada Allah. Jadi sekali lagi kata beliau, aktivitas dakwah merupakan puncak tertinggi ibadah seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena dengan dakwah kemudian seorang dai mentautkan hati objek dakwahnya, mentautkan hati manusia kepada Allah. Makanya kata Dr. Hammam dalam kitab beliau Qawaidud Dakwah Ilallah, aktivitas dakwah itu adalah ibadah yang paling tinggi. Nih, dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks ini. Karena tadi apa sih yang kita lakukan? Antum di Ashifa ya? Ya, apa yang antum lakukan di Ashifa? Ya, buat program Ustaz. Programnya untuk apa? Program yang dibuat teman-teman adalah bagaimana mentautkan hati-hati manusia, objek dakwah kita, para mahasiswa yang ada di kampus antum itu untuk kemudian dekat dengan Allah. Jadi esensi utamanya di sana. Maka tidak heran ketika kemudian Dr. Hammam mengatakan bahwa ini adalah puncak ibadah seorang hamba kepada Allah. Apatah belum lagi kemudian ketika kita berbicara keutamaan-keutamaan lainnya. Sekarang kita berbicara makna dakwah dulu. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Dakwatun nas ilallah. Menyeru manusia kepada Allah. Jadi seruan kita itu bukan kepada lembaga, bukan kepada KMM Ashifa. Enggak, kita enggak ngajak manusia kemudian mahasiswa dalam hal ini, dalam konteks ini untuk bergabung ke KMM Ashifa, bukan gitu. Sekali lagi ini garis bawahi. Kita tidak mengajak orang untuk kemudian bergabung dengan lembaga kita, lembaga dakwah kita. Apapun kemudian bentuk lembaga dakwahnya. Ini di kampus ada LDK, ada LDF. Ada organisasi-organisasi dakwah, ada partai-partai dakwah, partai Islam, partai dakwah. Esensi utama dari dakwah kita adalah dakwatun nas ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada lembaga tertentu. Bahwa kemudian, tapi ini garis bawahi di sini, bahwa kemudian kita mengajak mereka untuk bergabung di dalam gerakan dakwah, di dalam organisasi dakwah, apapun kemudian bentuk organisasi dakwahnya, entah itu di kampus ada KMM Ashifa, ada LDKM Ashifa, Al-Ikhlas, ada LDKM Darul Ulum dan seterusnya gitu ya. Ada LDF FISIP Unmul, ya, atau lembaga dakwah manapun itu di tingkat fakultas, atau kemudian LDK di tingkat kampus, dalam hal ini Pusdima Unmul, kalau kita berbicara konteksnya kampus Unmul gitu ya, atau kemudian lembaga organisasi dakwah lainnya di luar sana gitu. Ya, lembaga eksternal kampus misalnya kami, ya, ada partai dakwah misalnya ya, partai Islam ya. Ketika kita mengajak mereka untuk bergabung ke sana, bukan kemudian targetnya tadi ya, bahkan bahwa kemudian kita mengajak mereka misalnya untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena
lembaga-lembaga tersebut merupakan representasi dari pelaksanaan dakwah Islam. Tapi tujuan utamanya adalah kepada Allah. Ya, ini kasih contoh tadi KMM Ashifa. Ya, program yang kita buat apa? Program-program yang mengajak manusia untuk dekat dengan Allah kan. Jadi ketika kita kemudian mengajak mereka untuk bergabung bersama-sama kita, pada dasarnya kemudian kita mengajak mereka untuk menjadi aktivis dakwah sebagaimana kita. Al hayatu fi zilalil Qur'an nikmatin la ya'rifuhu illa man zaqaha, kata Sayyid Qutb. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah kenikmatan. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah kenikmatan, kenikmatan yang tidak dirasakan kecuali orang-orang yang bersamanya secara langsung. Ya. Boleh jadi orang-orang di luar sana ngelihat antum ini sibuk. Ya, nggak capek ya. Ya. Sudah kuliah, tugas dosen banyak. Ya, setiap dosen ada tugasnya, belum lagi yang lain dan seterusnya. Ini masih sempat ngurusin lembaga. Masih sempat ngurusin orang. Mungkin bagi orang-orang di luar sana lelah, capek, ya mungkin. Ya, tetapi ternyata bagi kita ada kenikmatan yang tidak bisa kemudian diungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada para aktivis dakwah, bahwa kemudian lelah, capek, iya. Tapi wallahi demi Allah gitu ya, demi Allah, kenikmatan dakwah yang ada di dalam hati-hati kita, kenikmatan melakukan aktivitas dakwah yang selama ini kemudian kita lakukan adalah sesuatu yang nilainya luar biasa berharganya. Yang tidak akan kemudian kita tukar, yang tidak akan rela kemudian kita tukar berapapun kemudian besaran yang ingin ditukarkan. Ya, wallahi demi Allah, kalau seandainya kemudian orang-orang kaya di luar sana tahu, para pejabat di luar sana tahu betapa kemudian nikmatnya hidup bersama Islam, niscaya mereka akan mengambil dari kita betapapun kemudian harga yang bisa mereka keluarkan. Ya, tapi kan enggak gitu. Karena tadi sebagaimana disampaikan Sayyid Qutb, al hayatu fi zilalil Qur'an nikmatun. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah kenikmatan. Kenapa? Karena tadi kita sedang mengajak manusia, menyeru manusia kepada Allah, pencipta Rabb semesta alam. Ya. Yang memberikan balasan siapa? Yang memberikan ganjaran siapa? Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan semesta raya. Jadi bukan sempit hanya dari seorang presiden misalnya, enggak, terlalu sempit, terlalu sederhana. Ya. Jadi sekali lagi, dakwatun nas, kita mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Caranya gimana Ustaz? Bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak. Ketika kita berbicara konteksnya dengan bijak, ya sesuaikan dengan objek dakwah kita siapa. Bahwa kemudian kita di kampus, ya objek dakwah kita kan cenderung kemudian homogen, orang-orang terpelajar. Nanti ketika kita kemudian masuk, keluar, antum sudah lulus kuliah, berhadapan kemudian dengan realita masyarakat, maka mau tidak mau kemudian harus menyesuaikan kondisi, situasi masyarakat di tempat di mana kemudian kita berada. Ya, dilihat celahnya gitu. Jadi dengan hikmah, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Tujuannya untuk apa? Hatta yaghfuru bitaghut, agar kemudian mereka meninggalkan bitaghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan selain Allah. Bisa jadi dia dalam bentuk patung berhala mungkin, atau mungkin juga kemudian matahari. Ya. Atau bahkan kemudian ada yang menjadikan pekerjaan sebagai Tuhannya. Memprioritaskan pekerjaannya kemudian daripada ibadah kepada Allah. Ya. Atau kemudian memprioritaskan apa? Ya, media sosialnya, game online-nya. Bentar. Ya, Afwan, ini lanjutkan. Ya. Hingga mereka mengingkari taghut, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tidak hanya kemudian mengingkari segala sesuatu selain Allah, tapi juga wa yu'minu billah. Ya, beriman kepada Allah. Kita bicaranya kemudian al-wala wal bara. Ya. Wala loyalitasnya kepada Allah, baroknya kepada taghut. Ya. Wa yukhriju, dan mengeluarkan mereka agar mereka keluar minaz zulumati jahiliyati ila nuril Islam, dari gelapnya jahiliyah, ya, kepada cahaya Islam. Karena ada di antara manusia itu yang KTP-nya Islam, iya. Ya, tapi yang Islam cuma KTP-nya doang. Ya, orangnya masih jauh dari Islam.
Nah, kita kemudian mengajak orang-orang ini agar tadi wa yakhruju minaz zulumati jahiliyati ila nuril Islam, agar kemudian mereka keluar dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Ya, Anda lanjutkan. Ya. 5 komponen dakwah. Ada dakwah itu sendiri, ada an-nas manusia sebagai objeknya, ilallah tujuan kita, bil hikmah wal mau'izatil hasanah sebagai cara, hatta yakfur bi taghut wa yu'minu billah, ya. Wa yakhruju minaz zulumati ila nuril Islam, tujuannya. Nah, kita lihat. Dakwah aktivitasnya, manusia sebagai objeknya, ilallah tujuannya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah caranya, kemudian sasaran utamanya adalah hatta yakfur bi taghut wa yu'minu billah. Kita bahas kemudian satu persatu. Sekarang kita berbicara aktivitasnya dulu, dakwahnya. Kata dakwah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dr. Muhammad Ismat merangkumnya. Jadi dari semua ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang dakwah, poin 1, Quran surat 25 ayat 14. Yang kedua, Quran surat 18 ayat 52. Yang ketiga, Quran surat 2 ayat 69 dan seterusnya. Ya, kesimpulan yang diambil oleh Dr. Muhammad Ismat adalah kesemua itu sebenarnya kembali pada makna pertama, yaitu meminta atau menuntut, mengajak. Nah, dakwah meminta, anida, meminta kehadirannya dan datangnya secara indrawi ataupun maknawi. As-soal, meminta ilmu yang belum diketahui oleh penanya. At-tahrid wal hatsu, meminta suatu tindakan yang tidak disukai oleh lawan bicara. Al-iltighasah, meminta untuk mengangkat derita yang dialami oleh yang meminta. Al-amru, meminta melakukan tindakan secara mutlak. Ad-doa, meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kemudian dakwah secara konseptual, ya, umat Islam ini apa sih? Umat akhir zaman ini apa sih hebatnya? Kita ini apa sih hebatnya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu? Dari sisi postur tubuh, kita ini kalah jauh dibandingkan dengan umatnya Nabi Adam alaihissalam. Manusia tertinggi yang ada di dunia saat ini, konon kabarnya ada di Turki. Kalau kita berbicara kemudian postur tubuhnya, kalah jauh masih dengan postur tubuh Adam alaihissalam dan umat yang hidup di masanya. Ya, nggak seberapanya kemudian umatnya Nabi Adam alaihissalam dahulu. Badannya tinggi-tinggi, besar. Dari sisi postur kita kalah. Apalagi dari sisi usia. Ya, dari sisi usia, paling banter umat Muhammad berapa sih umurnya? 100 tahun sudah alhamdulillah, dan yang 100 tahun itu sedikit gitu. 60, 70 hadis Nabi gitu ya. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70, lebih daripada itu bonus. Sementara umat-umat terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam konon kabarnya pernah mengumpulkan para pemuda di masanya. Berapa ustadz usianya para pemuda di masa Nabi Nuh alaihissalam? Para pemuda di masa Nabi Nuh alaihissalam yang beliau kumpulkan usianya sekitar 200-an tahun. 200 tahun anak muda di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Nuh sendiri usianya 950 tahun. Nabi Nuh usianya 950. Tadi dari sisi postur tubuh kita kalah, dari sisi usia kita kalah, dari sisi amal kita pun kalah. Kenapa? Karena tadi rentang usia yang panjang itu kemudian memungkinkan bagi mereka untuk melakukan aktivitas ibadah yang banyak dibandingkan kemudian dengan kita. Lebih sedikit gitu. Tapi ternyata fakta kemudian menunjukkan bahwa ternyata ya kelebihan yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu ya masih saja kemudian membuat para nabi terdahulu kemudian berdoa kepada Allah agar jadikan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terkenal itu kan kisahnya, dialognya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Bagaimana kemudian Nabi Musa menyebutkan, ya Allah, aku baca kemudian di dalam lauh, di dalam kitab Taurat, satu umat. Dan kalau seandainya kemudian dia makan, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, engkau ampuni dosanya, jadikan mereka umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak, itu adalah umatnya Muhammad. Disebutkan lagi beberapa keutamaan satu umat yang disebutkan di dalam lauh, di dalam Taurat. Satu persatu kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah jadikan dia umatku. Lagi-lagi Allah menjawab tidak, itu adalah umatnya Muhammad. Minta lagi, ya Allah jadikan dia sebagai umatku. Kata Allah tidak, dia adalah umatnya Muhammad. Maka permintaan terakhir dari Musa alaihissalam, ya Allah kalau demikian, betapa keutamaan umat Nabi Muhammad.
maka jadikan aku bagian dari umat Muhammad. Ya, cuma kan nggak bisa. Yang dikabulkan doanya cuma Isa alaihissalam, Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat oleh Allah kalau tidak salah di usia 150 tahun dan akan diturunkan kembali nanti fi yaumil qiyamah, ya. Bahwa kemudian salah satu tujuan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam sebagai untuk meluruskan kemudian kesalahan akidah yang dimiliki orang Kristen, iya. Tapi turunnya beliau bukan sebagai nabi dan rasul, tapi turunnya beliau sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan dari mana, Ustaz? Waktu mau sholat, ya, ketika mau sholat, ya, dengan Imam Mahdi gitu ya, di dalam kisah-kisah akhir zaman itu, di dalam riwayat-riwayat hadis, pada saat mau sholat kata Imam Mahdi mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, silahkan, ya, wahai Isa, engkau menjadi imam. Kata Isa alaihissalam, tidak, engkaulah imam di zaman ini. Engkaulah imam umat ini. Imam loh ya, bukan nabi. Engkaulah imam umat ini. Ya, Imam Mahdi umatnya Muhammad, ya. Maka turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Cuma terlepas daripada itu, ketika kita berbicara kemudian konteks dakwahnya, salah satu di antara warisan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, salah satu di antara keutamaan umat Muhammad SAW yang kemudian menjadikannya istimewa, yaitu aktivitas dakwah ini. Gitu. Coba lihat Al-Quran surat Ali Imran 110. Apa kata Allah di sana? Kuntum khairu ummatin. Kalian umat Islam khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Kompetensinya apa, Ustaz? Kenapa kemudian Allah sampai mengatakan kita ini sebaik-baik umat? Padahal kalau kita berbicara kemudian dari sisi usia kita kalah, dari sisi postur tubuh kita kalah, dari sisi amal kita kalah. Tapi kenapa kemudian Allah memberikan gelar yang julukan yang istimewa? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran 110 itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang diperuntukkan bagi manusia. Ternyata rahasianya ada pada kalimat selanjutnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, baru diakhirkan wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kenapa Ustaz tu'minuna billahnya diakhirkan? Ya, padahal syarat diterimanya amal manusia adalah iman kepada Allah. Kenapa iman kepada Allah harus diakhirkan pada ayat ini? Karena sedang berbicara khairu ummah. Umat terdahulu beriman kepada Allah. Umatnya Nabi Adam beriman kepada Allah. Umatnya Nabi Nuh beriman kepada Allah. Umatnya Nabi Musa beriman kepada Allah. Umatnya Nabi Isa beriman kepada Allah. Ya, 314 Rasul, 20.000 Nabi, 120.000 Nabi. Semuanya sama-sama beriman kepada Allah umatnya. Jadi ada 120.000 Nabi, ada 300 sekian Rasul, semuanya beriman kepada Allah. Sama, iya. Tapi perbedaannya tadi, kewajiban dakwah dibebankan kepada umat Muhammad. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau umat-umat terdahulu meninggal satu Nabi, diganti Nabi berikutnya. Meninggal satu Nabi, diganti Nabi berikutnya. Bahkan kemudian ada satu masa di mana 2-3 orang Nabi hidup bersamaan. Nabi Nuh, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu masa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, satu masa 4 Nabi. Ya. Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Lut saudaranya, ya, anaknya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Hidup satu masa 4 orang Nabi. Meninggal satu Nabi, diganti Nabi berikutnya. Meninggal satu Nabi, diganti Nabi berikutnya. Tapi begitu Rasulullah SAW meninggal, tidak ada Nabi setelah beliau. Akan tetapi kemudian aktivitas dakwah tidak putus. Kenapa? Karena kewajiban melakukan aktivitas dakwah itu diberikan kepada umat Muhammad kita ini. Gitu. Inilah kenapa kemudian kita dijadikan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan kompetensinya kan nggak berat. Kompetensi untuk mengajak manusia kepada Allah kan tidak berat. Apa Ustaz kompetensinya? Kompetensinya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, ajarkan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi tidak menunggu harus hafal Al-Quran 30 juz. Enggak nunggu harus hafal ribuan hadis, tidak. Tidak menunggu kemudian kita digelari sebagai ulama, sebagai ustadz, tidak. Man ra'a minkum munkaran, siapapun di antara kalian yang melihat kemunkaran. Man. Ya, Allah menggunakan kata man, artinya apa? Siapapun. Tanpa mengenal kemudian usia, tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal jabatan, pangkat, dan seterusnya. Siapapun man. Nah,
Makanya tadi kompetensinya Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, ajarkan dariku walaupun hanya satu ayat. Ya. Sudah tahu kita menguasai ilmunya walaupun cuma satu ayat, kewajiban kita untuk menjalankan, menyampaikan sudah ada gitu. Jadi nggak usah nunggu, Ustaz, saya belum bisa, kenapa belum baik, belum sempurna. Kalau mau nunggu jadi sempurna, tunggu jadi nabi dan rasul dulu. Ya, cuma masalahnya nabi dan rasul sudah nggak ada. Gitu. Ini lanjutkan. Kewajiban berdakwah. Kewajiban dakwah didasarkan pada dalil Al-Quran maupun Sunnah. Antaranya dalil Al-Qurannya Ali Imran 104, wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata minkum. Jamak banyak. Ummatun, satu golongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Perbedaan pendapat pada kata minkum, Imam Ar-Razi mengatakan yang berkewajiban dakwah adalah ulama karena pengertian minkum di dalam ayat tersebut adalah tab'id, sebagian. Dalam berdakwah harus dengan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Al-Quran surat 12 ayat 108. Merujuk ayat 35-28, kriteria ulama adalah yang paling takut kepada Allah. Jadi bukan kepada definisinya, bukan kepada kapasitas keilmuannya, bukan. Kalau kita melihat kemudian Al-Quran surat 35 ayat 28, kriteria ulama adalah yang paling takut kepada Allah betapapun dia. Segudang ilmunya tapi tidak takut kepada Allah, maka bukan ulama. Kenapa? Karena ilmu yang paling utama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, takut kepada Allah. Inna yakhsyallahi min ibadihil ulama. Surat 35 ayat 28 itu. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Jadi tidak berbicara kemudian kompetensi keilmuan, walaupun kemudian kompetensi keilmuan menjadi penting. Tadi kalau kita rujuk kemudian ke hadis yang sebelumnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ada orang kapasitas keilmuannya luar biasa, hafal Al-Qur'an 30 juz mungkin, ya. Menguasai kitab hadis iya, tapi ternyata kemudian ilmu pengetahuan yang ia miliki tidak kemudian menjadikannya takut kepada Allah. Contohnya siapa? Ustadz Bal'am. Hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, seorang ulama, disegani di masanya. Bahkan kemudian doanya makbul. Tapi dengan semua kelebihan yang ia miliki, ya sombong. Justru kemudian dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, menghalang-halangi Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah kemudian menempatkannya pada tempat yang paling rendah. Kita lanjut. Ilmu dan ulama. Ilmu, sesungguhnya berilmu itu bukanlah karena banyaknya meriwayatkan hadis. Kata Imam Malik bin Anas. Melainkan ilmu itu adalah cahaya yang dijadikan oleh Allah di dalam kalbu, di dalam hati. Ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita kemudian untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sesungguhnya ilmu yang diharuskan oleh Allah agar diikuti hanyalah ilmu mengenai Al-Quran, Sunnah, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan para imam kaum muslimin. Akan tetapi yang perlu Anda garis bawahi di sini bukan menafikan para ulama. Tidak. Tapi justru kemudian bagaimana kita merujuk dengan mereka karena kemampuan kita terbatas. Dulu ada mahasiswa di Mesir. Ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman, astagfirullahaladzim, lupa nih. Ada di Al-Quran surat At-Taubah itu. Yang merintahkan kemudian kepada kaum muslimin, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu menemui mereka. Datang dia ke dosennya, dia mengatakan, wahai Syekh, ini ada, bukankah kemudian perintah untuk membunuh orang-orang kafir itu adalah perintah dari Allah? Ayatnya loh jelas, perintahnya loh umum. Ya. Bunuhlah mereka dimanapun kamu menemukan mereka, maka seharusnya kemudian kita melakukan ini gitu. Ya maklum ABG, aktivis baru giroh gitu ya, baru tahu 1-2 hadis kemudian merasa sebagai ulama. Untung dia nanyanya kepada orang yang benar, kepada seorang syekh, dosennya. Kata sang dosen kemudian, kata syekhnya kemudian, akhi, antum hari ini puasa? Dia jawab tidak. Kenapa enggak puasa?
Kan ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Loh, ayatnya ini kan perintahnya berpuasa. Tidak disebutkan kemudian berpuasanya harus di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ayatnya umum. Kenapa antum tidak berpuasa? Kalau antum tidak berpuasa berarti antum tidak melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an ini. Dijawab sama dosennya begitu, sama syekhnya begitu. Kemudian dia mengatakan, ya Syekh, kan ada hadis. Yang kemudian ada hadis, ada qaul ulama kemudian yang mengkhususkan ayat tersebut digunakan untuk pada konteks puasa di bulan Ramadan. Maka dosennya kemudian mengatakan, iya. Demikian juga perintah membunuh orang-orang kafir tersebut, ya pahami secara kontekstual. Konteksnya tentang apa? Tentang perang. Berarti ayat tersebut kemudian digunakan pada kondisi perang. Artinya apa? Tetap kita harus merujuk kepada para ulama supaya nggak salah juga gitu. Ketika kita mengajarkan kepada objek dakwah kita. Jadi bukan cuma basisnya semangat, tidak. Jadi sekali lagi kemudian yang Anda sampaikan di sini tidak kemudian menafikan urgensitas kita menguasai keilmuan, harus tetap belajar gitu. Ya, terus memperbaiki diri. Ulama itu ada 3 macam, kata Abu Hayyan At-Tamimi. Ini cepat ya. Ulama yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang perintah Allah. Orang yang takut kepada Allah dan mengetahui batasan-batasan serta fardu-fardu yang telah ditetapkannya. Ulama yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah. Orang yang takut kepada Allah tapi tidak mengetahui batasan-batasan serta fardu-fardu yang telah ditetapkannya. Kemudian ulama yang mengetahui tentang perintah Allah tapi tidak mengetahui tentang Allah. Orang yang mengetahui batasan-batasan serta fardu-fardu yang telah ditetapkannya tapi tidak takut kepada Allah. Ini orang yang paham fikih, poin yang terakhir ini, orang yang ngerti fikih, orang yang mengerti tentang hukum-hukum Islam, tapi ternyata semua kapasitas pengetahuan yang ia miliki tidak juga kemudian mendekatkannya kepada Allah. Coba lihat aktivis liberal itu. Oh, jago kalau kita bicara Quran hadis, lebih jago daripada kita, lebih hebat daripada kita. Cuma sayangnya kemudian kapasitas keilmuan yang mereka miliki, keilmuan agama yang mereka miliki justru kemudian diarahkan untuk semakin jauh kepada Allah. Misalnya gitu ya. Ada satu orang dosen tokoh liberal Universitas Indonesia yang kemudian mengatakan bolak-balik kita cari di Al-Qur'an nggak ada kemudian perintah tentang kewajiban sholat. Ya, 5 waktu. Yang ada cuma perintah waqimis shalat, dirikanlah sholat. Ya sama, kalau seandainya kemudian konteksnya begitu, nggak ada juga di sana perintahnya puasa bulan Ramadan. Tidak ada perintahnya kemudian zakat fitrah dan seterusnya. Ya pemahamannya kan tidak sebatas Al-Qur'an, tapi kemudian pemahaman didasarkan kepada hadis, kepada qaul ulama. Tapi orang ini gitu ya, dengan seluruh kapasitas keilmuan yang dia miliki justru semakin menjauhkan dia dari Allah. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang tipikalnya seperti ini, akhi. Maka beruntunglah antum, bergembiralah kita, bersyukurlah kita kepada Allah dengan kapasitas keilmuan kita yang terbatas, ternyata kemudian muncul kepedulian kita, muncul rasa cinta kita kepada Islam, muncul rasa takut kita kepada Allah, sehingga kemudian dengan kapasitas keilmuan kita yang terbatas itu, kita mengajak manusia untuk semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, mantan Ketua Persatuan Ulama Dunia, tentang ayat ini. Minkum ini punya 2 pengertian. Pengertian pertama, sebagian manusia, minan nas, yakni semua umat Islam wajib berdakwah. Hanya saja tuntunan berdakwahnya disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya apa? Berarti kesimpulannya di sini adalah fardu ain. Secara keseluruhan, totalitas, seluruh umat Islam. Karena definisi minkum di sini adalah umat Islam. Dari seluruh manusia yang sebagian ada dari sekian miliar manusia, umat Islamnya berapa? 1, sekian miliar. Jadi definisi minkum di situ ya umat Islam. Nah, yang pertama. Yang berikutnya adalah berarti sebagian umat Islam, minal muslimin. Nah, yakni orang-orang khusus. Tuntunannya adalah berdakwah secara profesional, mengerti fikih dakwah secara baik, memahami manhaj dalam ilmu dan sakofahnya. Ini ketika berbicara kemudian dakwah hukumnya fardu kifayah. Jadi ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Kan? Ini dalil sunnah. Ya, ada yang sampaikan. Man ra'a minkum, siapa saja tanpa
memandang status, keilmuan, pangkat, usia dan seterusnya. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah ia dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya, seruan-seruan, ajakan-ajakan, tulisan di media sosial dan seterusnya. Fa illam yastati, kalau nggak sanggup juga, nggak punya medsos, gitu ya. Ya, nggak bisa nulis, mau ngomong juga nggak bisa, sudah kalau gitu, fa biqalbihi, dengan hati, penolakan, doa dan seterusnya. Wadzalika at'aful iman. Tapi yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita nggak bisa yang pertama, minimal kemudian ambil yang keduanya. Ya. Antum semua upayakan bisa yang pertama. Gimana caranya Ustaz? Jadi pejabat. Aktivis dakwah itu harus mampu menjadi pejabat. Harus duduk kemudian di kursi eksekutif, di kursi legislatif. Duduk pada posisi-posisi strategis kemudian di pemerintahan atau di instansi manapun. Kenapa? Karena dengan demikian kemudian semakin leluasa kita berdakwah, semakin baik kemudian program-program yang bisa kita berikan untuk Islam. Ya. Bukan kemudian pendapat mengatakan bahwa politik kotor kemudian kita meninggalkannya. Jangan. Ya. Karena Anda melihat kemudian ada potensi menteri dari 48 orang ini. Amin ya Rabb. Ada potensi gubernur, wali kota, bupati, ada potensi pejabat-pejabat struktural di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Orang-orang yang kemudian memperjuangkan Islam dengan sepenuhnya. Amin ya Rabb. Doa ya, insya Allah. Doa, harapan, cita-cita. Insya Allah. Dalil yang kedua. Maka siapa saja yang berjihad dengan tangannya, maka ya mukmin. Siapa saja yang berjihad dengan lisannya, maka ya mukmin. Siapa saja yang berjihad dengan hatinya, maka ya mukmin. Dan di luar itu tidak ada keimanan sedikit pun meski sebesar biji sawi. Jangan sampai kemudian tidak ada niat sama sekali kita. Tidak ada kontribusi sama sekali yang bisa kita berikan. Sementara kita ini adalah orang-orang yang paham, yang mengerti. Dalil sunnah yang berikutnya. Ini tadi yang disampaikan. Balighani walau ayat, sampaikan adikku meskipun hanya satu ayat. Ternyata kompetensi yang Rasulullah SAW sampaikan bagi umat Islam, kompetensi yang sederhana. Walau ayat, walaupun cuma satu ayat. Tidak harus hafal Al-Quran 30 juz. Gitu. Wal yuballighi syahidul ghaib. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang absen. Yang hadir, yang dia dapatkan, yang dia terima, apapun itu sampaikan ke yang tidak hadir. Nah, ini sudah nyampaikan ke antum. Ya. Ada seandainya pengurus KMM Ashifa belum hadir, sampaikan. Ustaz Ismail tadi menyampaikan demikian. Ya, sampaikan ke objek dakwah kita, sampaikan ke binaan-binaan kita dan seterusnya. Wallah dan demi Allah, maka demi Allah, la anna yuhda bika rajulun wahidan. Seandainya ada satu orang yang perlu hidayah lantaran perantaanmu, maka khairul laka min humrin na'am. Maka itu lebih baik daripada min humrin na'am, daripada unta merah Lamborghini. Jadi kalau seandainya ada orang yang menerima ibadah, yang menerima dakwah kita, maka lebih baik daripada kendaraan terhebat, kendaraan termahal yang ada. Airbus gitu ya. Kalau Lamborghini masih mobil, Airbus, pesawat. Apalagi? Ini lebih dahsyat lagi. La an yahdiyallahu azza wa jalla ala yadaika. Demi Allah, satu orang yang perlu hidayah lantaran dirimu, lantaran perantaran tanganmu, rajulan, seorang laki, khairul laka, maka lebih baik bagimu mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Maka itu lebih baik daripada yang ada di antara terbit dan terbenamnya matahari. Segala sesuatu yang terkena sinar matahari, nggak cuma bumi, akhi. Ya. Pokoknya apapun kemudian yang sampai sinar matahari di sana. Ya, kalau begitu kita berbicara semua planet yang ada di sistem tata surya kan? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu. Dakwah sama dengan keperluan sosial, karena manusia memerlukan orang yang menjelaskan. Iya, banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak punya ilmu, perlu diajarkan, perlu dikasih tahu.
Ya, mereka itulah orang-orang yang kemudian mewarisi tugas para rasul, menggantikan peran para rasul. Kenapa? Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi aktivitas dakwah tidak berhenti, dilanjutkan oleh umatnya. Ya. Dakwah kepada kebatilan juga memiliki dai yang terus-menerus bekerja dan antar mereka saling tolong menolong. Yang bekerja, yang berjuang bukan cuma penyeru kebaikan, tapi yang berjuang, yang bekerja juga penyeru keburukan, kebatilan. Kalau seandainya kemudian kita berdiam, tidak melakukan apapun, maka yang terjadi kemudian, para penyuruh keburukan itu tadi akan semakin memperluas lahan garapannya, semakin jauh kemudian menyesatkan manusia. Ya. Maka kita nggak boleh diam gitu. Di kampus itu kan bukan cuma antum yang dakwah. Di kampus itu kan bukan cuma antum yang kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, tapi ada kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ideologinya ideologi kiri, ada mahasiswa-mahasiswa yang ideologinya ideologi liberal, yang kemudian berupaya untuk menyesatkan manusia. Kalau kita diam tidak melakukan apapun, maka adik-adik tingkat kita, ya, mahasiswa di luar sana yang lain itu semakin tersesat. Sama media sosial. Kalau seandainya kemudian kita tidak menulis gitu ya, di media sosial yang kita miliki, jadi kita menulis di media sosial itu ya, hal-hal yang baik bukan karena kita sok suci, sok baik, enggak, tapi itu kewajiban kita. Keharusan kita sebagai seorang muslim. Mengimbangi kemudian tulisan-tulisan yang sifatnya negatif. Kalau kita nggak nulis, boleh jadi gitu, boleh jadi kita berhusnuzon. Akan ada satu orang mungkin yang melihat tulisan kita, kemudian dia tertarik. Kemudian dia menjalankan, kemudian dia melaksanakan apa yang kita tulis di media sosial kita gitu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, apatah lagi kemudian ini masuk bulan Ramadan. Yang kalau seandainya kemudian kita balik ke hadis tadi, gitu ya. Demi Allah satu orang memperoleh hidayah lantaran engkau, maka itu lebih baik dari apa yang ada di antara terbit dan terbenamnya matahari. Jadi nulis aja, ya nulis. Jangan berdiam, kerjakan. Ini sampai jam berapa, Afwan? Baru aktivitasnya ini belum masuk ke poin selanjutnya. Sampai jam berapa? Ada. Oke, baik. Jadi untuk sampai jam 11. Oke. Anis selesaikan 10.45 ya. Nanti baru Afadal kita diskusi dialog. Semoga ada yang bisa kita diskusikan. Dakwah bukan hakim. Nahnu du'at la qudat. Ya. Kita ini dai. Kalau di sini nahnu du'at, kita ini penyeru, kita ini dai. Walasna qudah. Ya. Dan kita bukan hakim. Aktivitas kita adalah berdakwah, bukan menghakimi atau memvonis atau mengucap orang dengan berbagai cap buruk, kafir, mohon maaf, sesat, ahli neraka dan seterusnya. Ada orang-orang kemudian yang menggunakan pendekatan demikian, tapi nggak ngasih solusi. Kita ini dai, kita ngasih solusi. Ya. Dulu pernah di kampung Ane itu ya, di tempat Ane itu. Heboh, rame. Kenapa? Ada ya Afwan. Ya kalau kita berbicara kemudian konteks fikih Islam ya, kalau pendekatannya fikih ya kita bicaranya kemudian hitam putih. Kalau pendekatan fikih, tapi nggak bisa kemudian kita pendekatannya fikih ibadah, ansih. Kalau pendekatannya fikih ibadah ya tadi hitam putih. Tapi ketika kita berbicara kemudian konteksnya masyarakat, maka fikih dakwahnya penting. Bagaimana kemudian cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat agar menerima dakwah kita. Di tempat Ane dulu pernah heboh warga. Kenapa heboh? Tiba-tiba kemudian ada sekelompok anak muda, ya, mungkin baru belajar Islam, ABG, aktivis baru giroh, tiba-tiba kemudian menyesatkan masyarakat yang pakai mukennah. Tahu mukennah ya? Ini pakaian perempuan sholat itu nah. Ya. Yang pakai mukennah itu enggak nyunah, yang pakai mukennah itu bid'ah dan seterusnya. Nenek bilang kemudian, karena kebetulan disampaikan ke Ane, itu anak-anak muda itu, kita ajak ngobrol, diskusi, ngopi-ngopi lah ya. Nah, ngobrol pintar, ngopi-ngopi, ngobrol pintar. Kita ajak ngobrol-ngobrol dulu mereka itu. Sekarang kalau seandainya kemudian mereka melarang, ibu-ibu, emak-emak, perempuan, anak remaja, dan seterusnya pakai mukena, sementara mereka sehari-harinya nggak pakai pakaian syar'i, mau disuruh pakai apa? Ada solusi yang ditawarkan nggak? Kalau sekedar kemudian mengatakan halal, haram, bid'ah, sesat, dan seterusnya, itu mudah. Tapi yang jadi masalah adalah
tadi apa solusi kemudian yang kita tawarkan? Bahwa kemudian masyarakat Indonesia kalau kita berbicara perempuannya secara umum kemudian belum berpakaian syar'i, iya itu fakta realita. Tapi mereka juga mau sholat. Ya, sehingga kemudian tadi ya, muncul ide dulu orang yang menggagas mukena itu. Ini orang-orang perempuan-perempuan Indonesia yang nggak biasa pakai baju syari itu, ya sudah kalau gitu kita buatkan mukena aja. Itu solusi gitu. Tidak sekedar kemudian mencak-mencak mengatakan sesat itu, nggak pakai baju sesat. Apalagi belum lagi kemudian ketika kita berbicara sesama aktivis dakwah gitu. Dulu aneh pernah dicurhati mahasiswa ketika ada ngisi di kampus ini, di kampus Umbul. Ustaz, teman saya nih temannya. Kebetulan dari background harokah yang berbeda. Ya. Ngomong yang pakaiannya perempuan. Muslimah yang pakaiannya potongan itu nggak nyunah, sesat. Kira-kira gimana Ustaz? Nanya ke aneh. Kenapa? Karena menurut dia kemudian seharusnya seorang wanita muslimah itu pakaiannya pakaian terusan. Dia bilang sudah oke. Aneh tidak mengatakan kemudian aneh yang paling benar, enggak. Kita berbicara kemudian pendekatannya, fikih dakwahnya ini masyarakat kita ini bisa nerima enggak yang begini? Jadi kemudian aneh mengatakan, jadi begini aja, sampaikan ke teman anti. Ya, kita baliknya ke kriteria pakaian muslimah aja deh dalam Islam. Apa kriteria pakaian muslimah dalam Islam? Satu, menutup aurat. Entah itu potongan atau terusan, yang penting menutup aurat menurut aneh sudah masuk kriteria. Tidak ketat. Entah itu potongan atau terusan, dia biar bajunya terusan, kalau seandainya ketat, ya sama aja bohong. Jadi walau entah itu terusan atau potongan, yang penting tidak ketat, tidak transparan. Ya, bukan lubah syuhrah, bukan untuk sombong-sombongan, pamer. Biar bajunya kemudian terusan, tapi tujuannya pamer, ya nggak tercapai kemudian tujuan pakaian Islami. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, dan seterusnya. Ada 7 kriteria itu. Mending, ini bilang kemudian ke Ahwat itu, antum sampaikan ke teman antum yang ngajak, ke teman anti yang ngajak debat itu. Itu di luar sana, yang nggak pakai jilbab banyak. Ya, perempuan, wanita-wanita yang KTP-nya Islam tapi belum pakai jilbab. Mereka itu lebih penting kemudian untuk kita dakwai daripada kita berdebat sesama kita yang sama-sama paham kewajiban memakai pakaian syar'i bagi wanita muslimah. Perbedaan kita kan cuma satu, anti pakai terusan dan anti menganggap kemudian pakai terusan itu yang utama, saya pakai potongan dan tidak ada masalah dengan itu. Ya. Ini bulan Ramadan, terawihan. 8 rakaat atau 20 rakaat, Ustaz? Yang 8 rakaat bilang ke yang 20 rakaat, itu yang 20 rakaat nggak nyunah. Kenapa? Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah Rasulullah SAW sholat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kecuali 8 rakaat. Berarti yang lebih dari 8 rakaat, bid'ah. Ya, katanya begitu. Sementara yang 20 rakaat bilang, itu orang yang sholat 8 rakaat itu malas. Masa sholat tanggung-tanggungan, sudah gitu ya, imamnya bacanya cepat, sholat tarawih cuma 8 rakaat pulang ke rumah. Malas. Ya debat. Padahal sama-sama sholat gitu. Cuma perbedaan dalam memahami konteks hadis antara 20 dengan 8 rakaat. Ya, kita tidak masuk kemudian ke ranah itu. Kenapa? Kita bukan hakim. Kita ngasih solusi. Ya sudah nggak apa-apa, ayo kita sholat 8 rakaat, tapi sholatnya pelan. Ya, karena kita bicaranya kualitas, bukan kuantitas. Nah intinya kemudian kita saling memahami bahwa kemudian ada perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat kita, ya sesuatu yang niscaya. Nah, sekarang kita berbicara kemudian yang kedua, pelakunya, objek dakwahnya. Antum ini, kita ini insya Allah. Pelaku dakwah disebut dengan ad-da'i. Untuk laki-laki tunggal, jamaknya ad-da'iyun, para da'i. Adapun perempuan da'iyah, untuk perempuan tunggal jamaknya ad-da'iyat. Tetapi yang sering digunakan adalah ad-da'iyah dengan jamak ad-du'ah untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi umum, da'iyah itu umum. Ya. Tak marbuta dalam da'iyah bukan untuk mu'annas, bukan untuk perempuan yang di sini da'iyah. Tetapi untuk menunjukkan banyaknya aktivitas yang dilakukan. Jadi ad-da'iyah itu menunjukkan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan itu banyak. Apa yang antum lakukan di KMM Asyifa? Ya, ada KPSDM, ada Syiar Islam, ada media informasi, ada bidang usaha dana dan seterusnya. Semua program-program yang dibuat adalah bagaimana mendekatkan manusia kepada Allah. Ya, makanya tadi antum semua ini adalah ad-da'iyah.
Insya Allah, amin ya Rabb. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang dilakukan. Mikirin orang, dan mikirin orang. Tapi jangan lupa keluarga sendiri di rumah gitu ya. Jangan sibuk di luar. Sibuk di luar, tapi kemudian sama orang tua kita pisah, lepas. Ada kewajiban antum terhadap orang tua. Jadi bukan cuma kemudian sibuk di rumah. Aktivitas dakwah antum yang paling utama dengan keluarga di rumah. Selain di luar. Siapakah da'iyah itu? Da'iyah adalah istighalul uqul wal qulub bidakwah. Orang yang pikiran dan hatinya sibuk dengan dakwah. Apapun kemudian posisinya. Mau dia ketua musholah kah? Atau kemudian anggota, tidak kemudian menjadi jaminan bahwa ketua KMM Ashifa itu kemudian yang masuk surga duluan dibandingkan kemudian anggota bidang usaha dana. Boleh jadi kemudian anggota bidang usaha dana itu yang kemudian masuk surganya duluan dibandingkan dengan ketua KMM Ashifa. Kenapa? Karena kontribusi dakwahnya walaupun kemudian posisinya paling rendah adalah paling besar. Karena berbicaranya adalah berbicara kontribusi bukan posisi. Nanti Yaumil Qiyamah dipanggil satu persatu, ditanya, dipertanggungjawabkan per orang, bukan kemudian posisi masing-masing gitu. Bahwa kemudian posisi kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, iya. Ya, karena itu amanah. Jadi tadi ya, orang yang pikiran dan hatinya sibuk dengan dakwah. Gak apa-apa, ini agak nyaring-nyaring, agak keras-keras, gak apa-apa. Dengan antum semua kan, karena aktivis dakwah. Kalau dengan masyarakat ngisi pengajian umum di kampung-kampung agak. Lanjut ya. Dakwah menjadi timbangan. Dai adalah orang yang menjadikan dakwah sebagai timbangan dalam menjadi sesuatu. Masuk suatu perkumpulan dalam rangka dakwah. Jadi nggak sekedar kemudian ikut komunitas, tapi bagaimana kemudian ketika dia masuk ke dalam suatu komunitas, yang talifun walakin yatamayyazun. Bercampur tapi tidak melebur. Bukan kemudian ketika kita masuk di satu komunitas hilang kemudian karakteristik kita sebagai seorang aktivis dakwah. Nggak bisa dibedakan antara masyarakat umum dengan aktivis dakwah, nggak boleh. Tetap kemudian ada nilai-nilai, prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Yang lain ngerokok kita enggak. Yang lain larut kemudian ketika masuk waktu sholat kita tetap sholat. Berkumpul tetap iya, tapi tidak melebur. Sampai kemudian tidak bisa dibedakan. Jadi masuk suatu perkumpulan dalam rangka dakwah, mengambil keahlian dalam rangka dakwah. Antum di KMM Ashifa, ya, kedokteran ya dokter, kedokteran atau apa farmasi, apa? Kedokteran. Wah, apalagi jadi dokter, masya Allah. Semoga dijadikan dokter yang soleh, amin semuanya gitu ya, amin ya Rob. Memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, amin. Dengan keilmuan yang antum miliki kemudian menjadikan tadi semakin li'alai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, amin ya Rabb. Ya, karena posisi antum itu posisi yang penting untuk di masa yang akan datang. Insyaallah gitu ya. Dokter-dokter soleh, calon penghuni surga ada di sini semua, amin ya Rabb. Ini doa kita bersama gitu ya. Ya, insyaallah. Jadi mengambil keahlian dalam rangka dakwah, antum ngambil kedokteran itu bukan kemudian karena orang tua antum ansih nyuruh masuk kedokteran, jangan. Kalaupun kemudian di awal ada niatan seperti itu di awal gitu ya. Ustaz, kenapa kemudian antum masuk kedokteran? Ustaz, karena dokter itu gajinya banyak. Akhirnya kenapa antum masuk kedokteran? Kedokteran itu bergengsi, Ustaz. Akhirnya kenapa antum masuk kedokteran? Orang tua Ustaz maksa. Kalau seandainya kemudian ada di antara kita yang di awal-awal niatannya seperti itu, maka luruskan niat antum. Perbaiki niat antum. Bahwa ya Allah ya Rabb, mudahkan hamba ya, di kuliah hamba, berikan kekuatan kepada hamba, untuk kemudian nanti Allah ya Rabb, satu saat nanti akan kukontribusikan semuanya untuk dakwah Islam. Kan ayat Al-Qur'an yang ngajarin kan? Nih, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi sayang kemudian kebaikan di dunia dikasih, di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Sia-sia, hilang nilainya. Akan tetapi kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka, di antara manusia yang kemudian minta kepada Allah, tidak hanya berbicara dunia, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Berikan pula kebaikan kepada kami di akhirat,
dan pelihara kami, jaga kami dari siksa api neraka. Maka tujuan kita antum di kedokteran tadi, niatnya itu jangan cuma satu niat, akhi. Sekali lagi, niatnya jangan cuma satu niat. Ya Allah, saya mau jadi dokter yang sukses. Jangan. Tambah niatnya. Ya Allah, saya mau jadi dokter yang sukses di masa yang akan datang. Amin ya Rabb. Tapi tadi tidak hanya sekedar sukses di dunia, bagaimana kemudian kapasitas saya, kemampuan kedokteran saya, kemudian saya kontribusikan untuk Islam, untuk umat ini. Dengan harapan kemudian engkau berikan kebaikan di dunia, di akhirat, dan tadi semua ini kemudian menjauhkan saya dari siksa api neraka. Apapun kemudian kompetensi kita, apapun keahlian kita, apapun kemudian latar belakang kita. Menikahnya juga dalam rangka dakwah. Kalau Anda berbicara kemudian konteks menikah dalam rangka dakwah, ada dua hal, Ari. Dengan siapa atau untuk apa. Ini dua hal yang berbeda. Kalau menikahnya dengan siapa, maka kriterianya adalah kriteria yang sifatnya subjektif. Orang, saya mau nikahnya sama si fulanah atau saya sama si fulan. Ya, tanpa kemudian melihat bagaimana sih orangnya gitu. Tapi kalau menikahnya karena apa? Saat saya mau menikah, terus dengan siapa? Misal gitu ya. Saya nggak bicara dengan siapa Ustadz, tapi saya bicaranya yang penting satu, solehah, pakaiannya pakaian muslimah. Kalau di rumah dia pakai kaos kaki, dia pakai kaos kaki. Kemudian kalau keluar kemudian pakai manset. Ya, punya binaan sekian, pegang halakoh dan seterusnya. Itu berarti kita berbicaranya kriteria dakwah, orangnya, kriterianya, bukan siapa orangnya gitu. Menikahnya karena apa, bukan siapa. Dan lain-lain, selalu mencari celah agar segala sesuatu supaya dakwah bisa masuk di dalamnya. Maka ia hidup dan mati untuk dakwah. Semua potensi yang ia miliki kemudian ia kontribusikan untuk dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang bisa disampaikan karena sudah jam 10.47 bahkan gitu ya. Kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ismail. Kita dapat lakukan sesi diskusi kepada teman-teman. Jika ingin memberikan pertanyaannya langsung, bisa raise hand. Jika ingin memberikan pertanyaan melalui kolom chat, dipersilahkan. Oke, baik, silakan Ukti Wanda. Mohon izin, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Ustadz, nama saya Wanda. Izin bertanya, Ustadz, tadi kan sempat dijelaskan bahwa dakwah itu bukan menghakimi. Nah, terus kalau dakwah itu intinya bagaimana kita menyeru manusia untuk mendekat kepada Allah. Jadi mungkin bisa dengan kayak menceritakan hal-hal yang baik. Nah, tapi di sini pertanyaan saya, kalau misalnya nih saya berdakwah kepada teman-teman, pasti tidak emosi yang ada di saat berdakwah itu ya biasa-biasa aja. Namun misalnya ketika kepada orang yang disayangi, misalnya adik sendiri gitu kan, misalnya saya menemukan adik itu melakukan kesalahan, terus kadang ada emosi yang bercampur, misalnya rasa kecewa. Jadi saat kita memberitahukan itu kadang dicampuri dengan rasa amarah. Itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya ingin menampung dulu atau langsung jawab? Langsung aja, insyaallah. Khawatir lupa. Oke, silakan. Ya, syukran kathiran. Jadi PR terbesar kita justru di sini gitu. Ada tidak hanya berbicara kemudian teman-teman, termasuk diri Anda sendiri. Ternyata kita itu lebih sabar dengan orang luar dalam tanda petik daripada keluarga sendiri. Contoh, Anda ini guru ngajar di sekolah, ya ngajar siswa. Murid Anda itu dalam satu angkatan sampai ratusan. Gitu. Masuk kelas itu, oh masya Allah. Ya, Anda punya anak 3 orang di rumah. Itu kalau sudah kemarin, apalagi kemarin gitu ya, yang online itu.
Kita ngajar online, sambil ngajar di rumah juga ada anak yang belajar online, belum lagi kemudian macam-macam riuh gitu. Ya memang salah satu di antara PR terbesar kita adalah PR terbesar kita ini tidak mengatakan kemudian teman-teman, termasuk dari pribadi. Ya, bagaimana kemudian kesabaran itu sebetulnya kalau kita berbicara konteks jujur gitu ya, sabar yang paling utama justru sabar dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Seutama-utama kesabaran seseorang justru ujian paling besar kemudian kesabaran seseorang itu dengan keluarganya, bukan dengan orang lain. Dan ini menjadi PR besar kita bersama. Ya, PR besar aneh antum. Kalau kita berbicara kemudian bagaimana dakwah Rasulullah SAW dengan keluarganya, masya Allah. Ya. Beliau punya bukan anak angkat. Jadi beliau punya pembantu namanya Malik bin Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Ini kebalikannya namanya nih. Namanya Anas bin Malik bin Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini waktu dia masih kecil, baru lahir sama ibunya, kemudian dibawa menemui Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, kata ibunya, ya Rasulullah, ini anakku kupersembahkan untukmu. Ini anakku kuberikan untukmu, untuk kemudian engkau untuk melayanimu. Sehingga kemudian jadilah si Anas ini ketika dia sudah mulai anak-anak gitu. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, dia menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Ya. Tapi kata Anas bin Malik kemudian, selama saya melayani Rasulullah SAW, tak pernah sekalipun kemudian ku dengar kata-kata marah dari beliau. Ini PR kita bersama. Ya. PR yang luar biasa. Ya. Termasuk ketika kemudian satu ketika Rasulullah SAW nyuruh Anas bin Malik melakukan sesuatu. Pernah Anas itu disuruh melakukan sesuatu. Ya namanya anak kecil gitu ya, disuruh beli apa gitu, ngambil apa gitu. Namanya anak kecil, begitu sampai di jalan ketemu sama temennya main gitu. Main sampai lupa waktu gitu ya. Begitu pulang sampai ke rumah Rasulullah SAW ditanya, kok lama betul? Terus yang titipan saya tadi mana? Gitu. Nggak ada, lupa ya Rasul. Tadi ketemu sama teman-teman main. Ya, akhirnya kemudian ya lupa. Rasulullah SAW senyum aja gitu, nggak ada marah-marahnya. Inilah kenapa kemudian Rasulullah SAW Nabi yang dijuluki sebagai uswah. Jadi ada qudwah, ada uswah. Yang dijadikan uswah dalam Al-Quran itu cuma 2 orang. Siapa? Yang pertama Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua Ibrahim. Ya. Inna fi Ibrahim uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Ibrahim itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sementara nabi-nabi yang lain, ar-rasul qudwatuna. Rasul sebagai qudwah. Ustaz, apa sih bedanya antara uswah dengan qudwah? Ya, kalau kita bicara qudwah, kita ikuti sunnahnya, kita ambil sunnahnya, kita terapkan sunnahnya dalam kapasitas mereka sebagai rasul. Tapi kalau uswah, kita ambil kemudian seluruh aspek kehidupannya sebagai contoh. Makannya, minumnya, tata cara berinteraksinya dengan keluarga, dan seterusnya itu kita ambil. Kenapa Ustadz kok beda? Ya, kenapa Nabi yang lain qudwah bukan uswah? Ya contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya bermasalah, istrinya bermasalah. Nabi Lot alaihissalam, istrinya bermasalah, gitu ya. Ya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga ada masalah. Jadi nggak bisa kemudian diambil 100%. Tapi ketika kita berbicara Rasulullah SAW, seluruh aspek kehidupannya itu adalah contoh teladan. Seluruh aspek kehidupannya adalah sesuatu yang baik. Maka yang paling penting bagi kita dalam konteks ini adalah fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah kemudian dengan kesabaran yang terbaik. Walaupun sekali lagi ini menjadi PR kita bersama, karena memang ya mungkin karena hari-hari gitu ya kita ketemu, interaksi hari-hari, akhirnya kemudian agak berbeda ketika kita berbicara orang luar. Tapi yang seperti ini bisa diakali. Ya. Gimana caranya? Salah satu di antaranya adalah ya, lewat orang lain, lewat perantara. Cuma kita ini lebih kuat. Ya, ane itu anak ane sekolahkan di luar. Ya, di tempat tahfiz, ngaji ane ngajarin orang ngaji dulu. Tapi anak-anak yang disuruh ngaji di tempat lain. Jadi ketika ditanya sama teman-teman, kenapa Ustaz Ismail? Ane jawab, orang dulu loh, ulama terdahulu juga anaknya disuruh belajar sama yang lain. Karena ternyata kita ini agak susah sabar dengan orang rumah sendiri gitu. Allah a'lam bishawab. Bukan pembenaran ya, bukan pembenaran. Ya. Ya. Cuma paling tidak kemudian aspek-aspek kehidupan Rasulullah SAW itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Paling tidak ada keinginan kemudian bagi kita untuk terus baik, baik dan baik.
memperbaiki diri kaitannya dengan komunikasi kita dengan anggota keluarga, khususnya kemudian orang yang ada di bawah kita. Akan menjadi berat, akan menjadi sulit kemudian aktivitas dakwah kita dengan keluarga kita ketika kita ada masalah dengan mereka. Ya. Kenapa kemudian anak-anak Rasulullah SAW kemudian menjadi penerus-penerus dakwah beliau dalam perjalanannya, gitu, cucunya dan seterusnya. Boleh jadi salah satu antaranya adalah komunikasi yang intens, yang baik, yang beliau bangun kemudian dengan anggota keluarga mereka. Jadi tadi sekali lagi, sebaik-baik kesabaran seseorang adalah orang yang paling sabar dengan keluarganya. Karena ujian terbesar kesabaran kita itu dengan keluarga kita. Sekali lagi, ujian terbesar kesabaran itu ada pada keluarga kita. Apatah lagi kemudian orang yang ada di bawah kita, termasuk orang tua kita. Ani ingin mengingatkan kemudian kepada diri Ani pribadi, kemudian teman-teman sekalian. Ya, Ani dulu sempat mengalami masa-masa ABG, ya, aktivis baru girah itu. Oh ya Allah, Masya Allah, masa-masa itu ya, masih SMA nih, kelas 2, kelas 3 itu. Mama kalau mau ikut sunnah Nabi, sampai ngomongnya begitu. Mama kalau mau ikut sunnah Nabi, kalau sholat tarawih itu 8 rakaat. Dulu. Kenapa? Referensinya terbatas, bacaannya 1. Belum paham kemudian kenapa harus 8, kenapa kemudian muncul 20 rakaat. Bahkan di Madinah dulu 30 rakaat, di Syam itu 50 rakaat sholat tarawihnya gitu ya. Ada riwayatnya semua gitu. Kapasitas keilmuannya terbatas. Sudah kemudian menganggap diri sebagai orang yang paling hebat. Orang tua disesat-sesatkan dulu. Ternyata apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah panggil sama bapak saya gitu ya. Ngobrol berdua, diskusi berdua, face to face. Apa kata bapak saya? Mulai hari ini nggak boleh lagi ikut pengajian apapun. Ya, nggak boleh ikut taklim apapun. Ya, siap. Nggak boleh ikut taklim apapun. Kenapa? Karena dilihat anaknya begitu ikut pengajian, begitu ikut taklim bukan lebih baik. Interaksinya dengan orang tua malah lebih buruk. Ini yang menjadi PR kita kemudian. Akhirnya apa? Muncul kemudian penentangan justru dari orang terdekat kita. Dari orang terdekat kita, orang tua kita. Bapak saya ngomong gitu. Mulai hari ini nggak boleh lagi ikut taklim, kegiatan taklim manapun. Walaupun waktu itu saya nggak mau kalah juga, dalam tanda petik ya. Jadi win-win solution. Nah, caranya win-win solution. Oke Pak, saya nggak ikut pengajian manapun. Tapi saya minta satu dari Bapak. Ya, apa itu? Bapak sholat. Saya tidak minta Bapak sholat 5 waktu, saya cuma minta Bapak sholat Jumat. Karena waktu itu ayah saya nggak sholat, ya karena kesibukan beliau gitu ya. Sholat Jumat pun tidak. Jadi saya bilang, saya nggak minta Bapak sholat 5 waktu, saya cuma minta satu, Bapak sholat Jumat itu aja. Yang lain nggak ada, nggak apa-apa. Akhirnya Bapak saya mulai hari itu sholat Jumat. Sejak hari itu waktu Ani masih SMA. Bagaimana dengan Ani? Sejak hari itu Ani nggak ikut taklim manapun. Walaupun dalam perjalanannya akhirnya di kelas 3 SMA, guru Ani manggil, ada satu orang guru Ani, murabbi Ani dulu, Ustadz Ani dulu, Masya Allah. Ustadz Sofyan Hadi, Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosa beliau. Ya, jadi sama Pak Sofyan Hadi dipanggil, Ismail sini. Ya, kita mau buat kelompok halakoh, kelompok taklim. Ya, kamu ketuanya. Saya ini termasuk tipikal orang yang nggak enakan sama guru. Kalau sudah disuruh satu, harus saya kerjakan. Gitu. Kamu ketuanya. Kalau sudah jadi ketua itu nggak bisa lari-lari sudah. Ya, akhirnya ya, gimana dengan orang tua? Saya diam, nggak ngomong ke orang tua. Kenapa? Karena ini ada permintaan guru saya ini. Jadi ikut taklim akhirnya kemudian dengan beliau tiap hari Rabu, ingat saya, tiap hari Rabu. Tapi ada satu hal kemudian, pola interaksi dengan orang tua ini yang saya ubah, introspeksi diri. Saya selama ini salah. Biar bagaimanapun beliau ini orang tua saya. Biar sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, bahkan kemudian kita hafal Al-Quran 30 juz, tetap kemudian orang tua kita lebih utama, lebih mulia daripada kita. Berarti ada yang harus diubah. Apa yang harus diubah? Pola interaksi, pola komunikasi dengan orang tua. Dulu ada nggak cium tangan orang tua. Sudah lama nggak cium tangan. Cium tangan tuh mungkin waktu masih SD aja. Apalagi dengan bapak saya jarang ketemu. Saya sudah tidur, bapak saya masih belum pulang kerja. Saya belum bangun, bapak saya sudah berangkat kerja dulu. Saking sibuknya beliau, kita supir angkot. Jadi pola interaksi dengan orang tua diubah. Yang awalnya nggak cium tangan tuh mama saya kaget itu waktu saya cium tangan pertama itu di kelas 3 SMA. Sampai mungkin ini anakku, kalau istilahnya orang sini gitu ya, buang perangai ya, mau meninggal kan sudah ini. Ya. Ryan, kasih Umi Ryan kasih Umi. Cepat kasih Umi.
Ane lanjut, Afwan. Ada. Oke. Akhirnya kemudian ubah pola interaksi dengan orang tua. Taklim Ane jalan gitu, tapi Ane nggak ngomong ke orang tua, nggak ngomong ke bapak Ane. Sampai kemudian satu masa saya ngomong ke orang tua, Pak, saya sampai sekarang masih jalan. Saya minta maaf, saya sampai sekarang masih taklim. Kata orang tua saya, nggak apa-apa, nak, jalan aja terus. Kenapa? Kata orang tua saya kemudian jalan aja, nak, terus bagus aja. Yang pertama, dari sisi prestasi akademik, alhamdulillah terjaga. Saya selalu kalau nggak ranking 1, ranking 2, bukan sombong, enggak. Ya, kita kan mau bangun kepercayaan orang tua kan. Rankingnya ranking 1 dan ranking 2, main di situ aja gitu. Ranking 1, ranking 2, 1. Yang kedua, pola komunikasi interaksi saya dengan orang tua juga sudah semakin baik. Bahkan orang tua menjadi bangga gitu, menjadi senang. Jadi ketika kemudian saya menyampaikan, Pak, saya masih taklim sampai sekarang. Orang tua saya nggak apa-apa, nak, lanjut. Alhamdulillah. Justru adik-adik saya diikut, nah, kalau kamu ikut kakakmu, tenang. Ya, seperti kakakmu. Adik-adik disuruh begitu. Ya, kemudian saya sekolah di MTS negeri, di MTS. Adik-adik saya disuruh, kamu juga di MTS. Jadi adik saya itu 2 di bawah, sekolahnya di MTS. Kakakmu dulu sekolahnya di Aliyah, Man. Ya, kalian juga harus sekolah di MAN, sekolahnya di MAN juga, di Aliyah juga. Kenapa? Lihat kakakmu itu, nah. Lihat kakakmu itu, nah. Yang awalnya dulu nggak boleh ikut pengajian, kenapa? Pola interaksi kita nggak baik. Ya. Jadi ini aneh sekedar mengingatkan kemudian kita pribadi, kemudian teman-teman, bangun hubungan baik dengan orang tua sebaik-baiknya. Ketika orang tua kita percaya, ketika orang tua kita lapang, nyaman, maka semua akan mudah jalannya. Termaksud mohon maaf urusan pernikahan. Ya. Kan kita maunya pernikahan kita nanti pernikahan yang Islami. Tamunya dipisah antara laki-laki dan perempuan, misalnya begitu. Ya, karena nikah begitu. Ketika Anda menyampaikan itu ke orang tua, nggak apa-apa, nak, jalan aja. Insya Allah. Ketika Anda menyampaikan kemudian, Pak, ini agak jauh ya, mohon maaf, kita sampai ke sini, Pak, saya mau nikah. Ya, perempuannya si ini, orang perempuan yang nggak pernah datang ke rumah saya, gitu ya, istri saya. Ya, kenal juga baru sekali waktu ta'aruf, kenalannya gitu ya. Nggak pernah interaksi, nggak pernah kenal, entah dari mana kita tiba-tiba, ya Ustadz saya mau nikah, oh ya sudah nih, ada proposal ahwat, gimana, dan seterusnya. Ketemu di tempat, nih ta'aruf, sudah oke, gimana, ya, sama-sama sudah oke, setuju. Yang nggak ada interaksi, datang ke rumah si istri Ani cuma sekali, istri Ani juga datang ke rumah Ani cuma sekali, setelah itu sudah jadi jalan. Ketika disampaikan ke orang tua, kata orang tua, lanjut aja, nak. Siapapun kemudian pilihanmu, saya yakin kemudian pilihanmu yang terbaik. Kalau kakak saya itu harus menentukan tanggal, lihat hari baik kapan. Ketika saya menyampaikan, Pak, saya mau nikah tanggal sekian, itu kurang dari 1 bulan dari saya kenal istri itu, kurang dari 1 bulan. Belum menyiapkan pelaminan, belum menyiapkan penghulu, undangan dan seterusnya. Tapi ketika saya sampaikan, jalan aja, nak. Ya, insya Allah tanggalnya nggak masalah. Tidak ada penentangan dari keluarga, dari orang tua. Kenapa? Karena kita sudah membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Ini penting sekali lagi. Membangun hubungan baik kita dengan keluarga kita di rumah, maka secara otomatis kemudian kepercayaan dari keluarga muncul, begitu juga yang lain. Maka orang di rumah kita seharusnya kemudian menjadi orang pertama yang mensupport dakwah kita. Ketika orang di rumah itu mensupport dakwah kita, maka semakin mudah kemudian kita keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar mengingatkan aneh pribadi teman-teman sekalian. Insyaallah demikian ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi kepada Ustadz, silakan lewat kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung. Oke, baik. Sepertinya ini pertanyaan terakhir ya Ustadz, karena waktunya sudah lewat jam 11. Insyaallah. Baik. Silakan Ukti Amanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Saputri. Saya mohon izin bertanya, Ustadz, apabila kita sudah memulai untuk berdakwah melalui media sosial, tetapi ada orang-orang yang membuat motivasi berdakwah kita menurun.
seperti mencela atau yang lain sebagainya, Ustadz. Bagaimana cara kita agar tetap semangat dan terus berdakwah? Sekian dari saya, terima kasih, Ustadz. Ada mau cerita sedikit? Langsung dah ya. Ada mau cerita sedikit. Cerita ini cerita yang terkenal, tapi kita bisa ambil pelajaran kemudian di dalamnya. Dulu ada seorang ayah dan anaknya menuju ke sebuah kampung, menuju ke sebuah daerah, naik kendaraan keledai, ya, naik keledai. Dua-dua ayah dan anak itu naik keledai. Jalan ketemu sama orang. Apa kata orang? Ini orang tidak berperi kebinatangan. Ya, mohon maaf. Ini orang tidak berperi kebinatangan. Masa satu keledai kemudian dinaiki 2 orang? Kata anaknya kemudian, sudah bapak aja yang naik. Saya masih muda, biar saya jalan. Jalan ketemu sama orang, ini orang tua nggak sayang anak. Masa orang tua naik di atas keledai, sementara anaknya disuruh jalan, nggak sayang anak. Ya, akhirnya kemudian kata bapaknya, sudah kalau gitu nak, kau aja yang naik di atas, biar saya yang nuntun ini keledai. Jalan ketemu lagi sama orang. Apa kata orang? Ini anak durhaka. Tidak menghormati orang tua. Masa orang tuanya disuruh jalan, dia naik keledai. Bingung keduanya, sudah kalau begitu. Ya, dua-duanya turun. Tidak ada satupun dari keduanya kemudian yang naik keledai. Gitu ya. Jalan lagi, ketemu lagi sama orang. Apa kata orang, komentar orang? Ini orang aneh, katanya gitu ya. Masa ada kendaraan tidak dinaiki? Mubazir kendaraannya. Ya, salah lagi gitu ya. Pertama salah, kedua salah, ketiga salah, keempat salah. Akhirnya kemudian muyak-muyak gitu ya. Istilah orang sini gitu. Jadi jengkel sudah. Akhirnya kemudian anak dan ayah itu memutuskan untuk keledainya digotong, diangkat. Malah diketawain orang banyak, katanya ini dunia sudah berputar. Sudah dekat-dekat akhir zaman. Kenapa? Ada kendaraan naik orang. Ya, artinya apa? Sampai kapanpun kemudian kita mau memuaskan manusia mustahil. Nggak bisa. Jangankan kita, bahkan Rasulullah SAW pun dijuluki sebagai pembohong. Ya, padahal manusia paling jujur di dunia. Rasulullah SAW pun dibilang sebagai pendusta, penyihir, orang gila, dilempari batu, dilempari kotoran unta, dan seterusnya. Maka satu-satu kita, guru-guru kita menyampaikan, menjelaskan, kalau seandainya dakwah kita lempeng, dakwah kita aman, dakwah kita nyaman, datar-datar saja, kemudian tidak ada hiruk pikuknya, tidak ada dinamisasinya, maka justru kita perlu mempertanyakan dakwah kita. Kenapa? Karena dakwah kita, dakwah yang sebenarnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka apa yang dialami oleh Rasulullah SAW pasti kita alami. Walaupun mungkin kemudian dengan kadar yang berbeda, tidak seberat beliau mungkin. Jadi kalau seandainya dakwah kita datar-datar aja, aman-aman aja, berarti kemudian ya ada yang salah dari dakwah kita justru. Ya. Jadi ketika ada celaan, ada ejekan, dan seterusnya, mau memuaskan manusia secara keseluruhan itu mustahil. Maka jangan pernah mencari-cari keridhaan dari manusia, karena mustahil kemudian kita akan dapatkan secara keseluruhan. Maka carilah ridha Allah. Karena ridha Allah adalah yang terbaik. Kalau kemudian kita menganggap bahwa tulisan kita di medsos, aktivitas dakwah kita di medsos adalah sudah aktivitas terbaik yang kita yakini kemudian Allah ridhoi, maka kita cukupkan di situ. Kita sudah menganggap bahwa aktivitas kita ini adalah aktivitas terbaik. Ya. Maka mengejar pujian manusia mustahil. Maka kejarlah pujian dari Allah. Kenapa? Karena Allah adalah yang terpuji. Pujian dari yang maha menciptakan, pujian dari yang maha indah, pujian dari yang maha perkasa, pujian dari yang maha rahman, maha rahim akan mengantarkan kita ke surga. Sementara belum tentu kemudian pujian dari manusia akan mengantarkan kita ke surga. Boleh jadi kemudian justru pujian tersebut semakin membuat kita ujub, sombong, takabur, yang menghantarkan kita kemudian ke neraka. Jadi jalan aja, maksimalisasi aja potensi yang kita miliki. Berikan yang terbaik kemudian untuk Islam dan dakwah ini. Biarlah kemudian Allah yang menilai. Cukuplah kemudian Allah sebaik-baik pemberi pahala. Ya, karena sekali lagi mustahil bagi kita kemudian untuk menyenangkan manusia. Kerja aja, laksanakan aja, buat aja tulisan-tulisan yang bagus. Karena kalau enggak kemudian ya kita nggak ada yang mengimbangi kemudian tulisan-tulisan yang negatif di medsos itu, dan itu berhamburan gitu, diserap oleh generasi muda kita.
Ya, kalau kita kemudian tidak mengimbangi, ya selesai gitu. Yang ada adalah umat ini semakin jauh dari Allah, semakin jauh dan jauh. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran, afwan jika ada khilaf lisan dan perbuatan kepada teman-teman. Semoga apa yang disampaikan kemudian bermanfaat gitu ya, menjadi ibrah, menjadi peringatan ya, bagi teman-teman, wabil khusus kemudian bagi Anda secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.